Perkenalkan, nama saya Joy Kristian Tupatimang. Saya dari kelas 11 MIPA 2 SMA Negeri Tarakan. Di sini saya akan memberikan pendapat saya tentang kurangnya rasa nasionalisme dalam kehidupan sehari-hari apabila menggunakan bahasa asing. Di sini saya dari pihak oposisi. Kami tidak setuju jika penggunaan bahasa asing dalam komunikasi sehari-hari menunjukkan kurangnya rasa nasionalisme seseorang, karena justru dengan mencoba berbahasa lain, banyak warga negara Indonesia ditambah pengetahuannya, bertambah kosakatanya, dan itu jelas tidak akan menghilangkan rasa cinta seseorang terhadap negara aslinya. Cinta seseorang terhadap negara aslinya sekarang kita coba bayangkan apabila tidak ada rakyat Indonesia yang menggunakan bahasa asing dalam komunikasi sehari-hari, demi membuktikan kalau mereka sangat cinta tanah air. Maka rakyat Indonesia akan dipandang bodoh oleh dunia, karena tidak ada satupun rakyatnya yang menguasai bahasa asing dari negara lain. Menurut materi pendidikan dan kebudayaan, Muhammad Nutt mengatakan nasionalisme tidak ada kaitannya dengan penggunaan bahasa asing dalam pergaulan sehari-hari. Dalam seminar nasional strategi pemerintahan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di Universitas Terbuka Tangerang Selatan pada Sabtu 12 Januari 2013, Muhammad Nutt mengatakan bahwa salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK) menghapuskan RSBI adalah penggunaan bahasa asing, padahal menurut saya tidak ada kaitannya dengan rasa nasionalisme. Para pendiri bangsa seperti Soekarno dan Hatta mempunyai kemampuan menguasai bahasa asing yang mumpuni, tapi jangan ragukan rasa nasionalisme mereka. Semua tergantung komitmen mereka dan negara, tambah dia. Dia menggunakan bahasa asing dalam komunikasi sehari-hari bukan berarti mengurangi rasa nasionalisme. Dengan menggunakan bahasa asing, salah satunya adalah bahasa Inggris, dapat lebih mudah mengikuti perkembangan di dunia, karena bahasa Inggris merupakan bahasa internasional. Perkembangan bahasa Indonesia yang akan mengikuti saluran perdagangan internasional menjadi lancar. Apalagi sekarang dengan adanya MEA, maka rakyat Indonesia sudah harus lebih giat untuk mempelajari bahasa asing dengan menerapkan rasa komunikasi sehari-hari. Menggunakan bahasa asing bukan berarti tidak mencintai bangsa sendiri. Tetapi di era globalisasi seperti sekarang, maka akan sangat penting jika kita mampu menguasai bahasa asing, sehingga meminimalisir kesalahan pahaman tentang budaya lain yang masuk ke Indonesia. Contohnya negara Filipina. Selain memiliki bahasa nasional katalog, di sana juga Inggris juga diperlakukan sebagai bahasa nasional kedua, sehingga masyarakat di Filipina lebih mudah untuk bersaing dengan bangsa lain, karena mereka kehidupan sehari-hari mereka sudah diterapkan di salah satu bahasa internasional, yaitu bahasa Inggris. Penggunaan bahasa Inggris atau asing tidak berpengaruh apapun dalam bahasa Indonesia, karena bahasa Inggris merupakan bahasa internasional. Menggunakan bahasa Inggris seperti memang sudah tuntutan perkembangan zaman saat ini. Menyalahkan bahasa asing sebagai pemicu keturunan rasa nasionalisme, saya sangat tidak setuju, sebab berkurangnya tergantung dari individunya. Bila dia memiliki rasa nasionalisme yang tinggi, tentu tidak akan terkikis oleh rasa nasionalismenya hanya karena menggunakan bahasa asing dalam kesehariannya. Zaman sekarang kita harus berpikiran terbuka. Jangan hanya menyalahkan satu faktor saja. Jika diteliti lebih dalam, pasti satu faktor saja akan memunculkan faktor-faktor lain yang mengurangi rasa nasionalisme sendiri. Jadi, saya tegaskan, saya sekali lagi bahwa saya tetap tidak setuju jika penggunaan bahasa asing dalam komunikasi sehari-hari menunjukkan rasa kurangnya nasionalisme seseorang. Gunakanlah bahasa asing dalam kehidupan sehari-hari karena kita berkomunikasi dengan orang Indonesia agar tidak bergantung pada orang lain dan dikuasai bahasa lain agar tidak ketinggalan zaman, sehingga menjaga bahasa Indonesia agar lebih
berpengaruh terhadap bahasa asing, maka diperlukan 1. Sikap kesetiaan bahasa Indonesia. Sikap kesetiaan berbahasa Indonesia terungkap jika bangsa Indonesia lebih suka memakai bahasa Indonesia daripada bahasa asing dan bersedia menjaga pengaruh asing tidak terlalu berlebihan selama kita dapat menempatkan bahasa asing dalam tempatnya. Bahasa itu tidak akan melemahkan bahasa nasionalis kita, apalagi sampai menghilangkan jati diri dan melemahkan nasionalisme bangsa kita. Belum ada bukti ilmiah bahwa menggunakan bahasa asing bisa melemahkan bahasa nasionalisme. Bahasa asing bukan seperti tuba yang merusak susu belanga karena bahasa asing itu bukan racun. Justru dengan menggunakan bahasa asing kita dapat menghindari tipuan dari bangsa lain, tempatnya masing-masing, maka tidak akan ada bahasa yang dilemparkan oleh bangsa lainnya. Dunia saat ini telah berbeda dengan dunia tahun 1928, ketika Sumpah Pemuda dikumandangkan. Dunia sekarang adalah dunia yang sudah dipersempit oleh berbagai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dunia yang tidak terkotak-kotak oleh daerah teritorial yang tetapi seakan teritorial yang dipersatukan oleh kerjasama dan kepentingan global. Kembali harus diakui bahwa bahasa Inggris digunakan dalam semua bentuk komunikasi internasional. Dengan mengenal bahasa asing, salah satunya bahasa Inggris, kesempatan bekerja kita bertambah, karena sekarang banyak perusahaan yang mensyaratkan untuk bisa berbahasa Inggris. Kita berada di negeri orang karena kita mengerti bahasa mereka, meskipun sedikit. Jadi kami tegaskan sebagai tim netral menegaskan bahwa kita perlu menguasai bahasa Inggris dan tetap menggunakan bahasa Indonesia membuktikan kecintaan kita terhadap bangsa dan negara kita. Demikian dari kami, terima kasih.